Oh, mari kita bergembira ri. Ya, lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Terus solisnya. Jiwa Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lama. Yuk, mari kita bergembira. Mari kita bergembira ria, nyanyikanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Baik dua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dulu sekarang dan selama-lamanya, amin. Mari kita yuk semua. Mari kita bergembira ria, mendengarkan lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Tepuk tangan, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Oh, keren. Terima kasih. Sik, mau enak apa ora toh? enak. Apanya yang enak? Semuanya. Enak ya semuanya dan penyajiannya cepat. Sekarang kita akan menuju ke toko oleh-oleh Bu Darmo Putro Pasar. Ya, tentu saja kalau yang paling dikenal di sini ya mete kan. Lalu sambel itu sambel apa sih bobo nih? Sambal tempe lho. Cabuk. Wah, sambal cabuk enak. Sambelnya apa, Mas? Geti. Nah, nanti sambal cabuk itu enak. Nanti aku tunjukin. Oh iya. Sekan. Nah, kita akan ya kayak pepesan ya. Betul. Hitam. Nah, kita akan ke sana. Nikmati sehari di Wonogiri. Kalau Anda mendengar Wonogiri, ingat apa? Mete. Lain lagi apa? Bakso. Ah, ya bakso. Bakso mie ayam itu Wonogiri ya kan? Nah, ini sudah masuk ke kotanya ini. Tetap sepi ya. Parkir selalu gampang. Nah, kalau kita itu kalau di kota itu kan engko parkire piye ngono to? Wah, neng ini selalu asa parkir. Ya, betul. Mudah-mudahan ada parkir di dalam nek ndak ya panjenengan metu masih. Nih, kita mau ke toko oleh-oleh Bu Darmo Putro kanan. Oh, no kayak. Oh, ini ya no. Puji Tuhan, ada parkir. Biasanya susah. Ini Ya, betul. Ini nih. Tuh. Ini sedulur-sedulur Leri yang menjenguk ke Wonogiri sambil bersiarah. Nanti aku antar. Halo Bu, hati-hati. Yo. Ya, halo Kak Bu. Ya. Ya, halo. Yo. Pernah kesini belum sih? Belum ya? Oh, pernah ya? Oh, belum ya yang ini. Ya, yang ini belum ini. Ya. Nah, ya beda. Nih, ada 3 mobil premium. Kita ke tokonya. Nih tokonya. Toko Darmo Putro. Toko oleh-oleh Darmo Putro itu di Kota Wonogiri di pasar itu Mas Yus itu Prodiakon itu yang jualan tuh. Nah, dan ini Bu Darsito itu yo dulu katekis waktu muda, ibu yang itu. Nah, tadi di Bu Darmo Putro diantaranya adalah jualannya mete asli Wonogiri. Ini mereka masaknya aku tahu sangat cermat dan bersih. Kemudian juga
bukan mete yang sudah dianeh-aneh. Apa yang maksudnya saya dianeh-aneh adalah kadang-kadang kita itu suka kan kalau mete itu yang utuh. Nah, awas hati-hati karena utuh itu seringkali ditangkep atau disambungkan dengan lem kayu atau lem kanji sehingga kelihatan utuh-utuh. Maka Anda harus hati-hati. Keuntungan dengan dilem itu menjadi utuh. Lalu yang kedua juga menambah bobot kan, karena lem lebih murah daripada harga mete. Tapi kalau yang dari Bu Darmo Putro ini saya tahu, pernah ke dapurnya dan bagaimana mereka dengan tulus, dengan jujur memberikan kualitas yang terbaik untuk produknya. Saya tidak sedang promosi, tetapi ya karena banyak tamu yang datang ke Wonogiri menemui saya, lalu saya ajak ke sana saja yang memang terjamin kualitasnya. Tuh. Sekarang kita mau ke Sendang Ratu Kenyok bersama Mas Wisnu yang sudah 2 kali. Ya. Ya. Baik, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin cerita tentang gereja perdana itu seperti apa. Seperti orang Katolik di Weleri atau di Wonogiri mungkin. Jadi Koinsen mesti ngerti. Mana ini orangnya? Kau sentot mana? Wala, loro melu ki piye? Wala wis jan. Terus dulu tenan. Ya memang Koinsen belum baptis. Tetapi tak jak supaya kayak segera baptis. Pokoknya agar sing ono sing urung baptis mesti tak oyak-oyak kon baptis. Tapi begini ceritanya. Ceritanya adalah begini. Gereja waktu itu sangat kecil. Kecil pun dioyak-oyak. Lihat. Pada bacaan pertama langsung waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi terjadi penganiayaan. Apakah waktu itu gereja sudah segede sekarang? Enggak. Jadi agama Katolik, penderek dalam Gusti Yesus itu sempalan dari agama utama yaitu Yahudi. Yang namanya sempalan mesti griseni. Mesti ingin ditumpes. Karena sempalan mirip-mirip ning beda. Maka begitu muncul gereja karena orang-orang pada percaya pada Yesus yang bangkit, pemerintah dan penguasa segera bertindak untuk menindas, untuk numpes, untuk membunuh mereka yang mengaku penderek dalam Gusti Yesus. Kurang lebih situasinya begini. Maka tidak terbayangkan bahwa gereja itu besar. Enggak. Gereja itu masih kecil. Maka aku bilang Weleri, ya kan, umatnya 700 sak paroki, ya kan, dan tersebar gitu kan. Nah, tapi nanti dahsyatnya adalah bahwa gereja yang kecil, yang lagi mintip-mintip itu tidak pernah punah. Maka jangan pernah khawatir, hei poros dulur Weleri, tidak pernah punah. Amin. Amin. Karena apa? Karena panjenengan nguripi, karena Anda menghidupi itu. Nah, ketika terjadi penganiayaan, banyak yang dibunuh, para rasul lari. Ning lari kuwi ora mergo wedi. Tetapi para rasul itu membawa pengalaman iman bersama Yesus. Sehingga kalau ini hilang begitu saja, nggak ada kesaksian. Maka mereka lari ke Jatiroto. Lah, Jatiroto ya? Bukan munggah kayak. Candiroto, lari ke Batang, lari ke Limpung, lari ke Subah gitu kan, lari ke Juwiring, Cepiring, ya. Dan mereka, para rasul itu di situ lalu menghimpun orang-orang yang ingin mendengarkan, ingin dia memberi kesaksian, sehingga tumbuhlah gereja-gereja kecil itu. Jadi bukan karena takut lari, tetapi iman. Bahwa punya pengalaman dengan Tuhan Yesus. Dan kalau aku terbunuh, aku habis. Gereja habis. Maka mereka lari kemana-mana. Dan gereja sadar, maka orang-orang itu diutus kemana-mana. Dan ketika mereka ada di satu tempat tertentu, di kota-kota kecil itu, membuat kota itu bersuka cita di sana, dikatakan.
Mengalami Paskah adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita iman. Amin. Yang namanya sukacita iman ki orang jur utange ke sahur ora. Utange tetap utang, ya kan? Lorone tetap loro. Beban hidupnya tetap berbeban. Ning cara menghayatinya itu penuh pengharapan dan optimistik. Tidak ada hidup itu yang cuntel. Karena punya pengharapan akan Allah yang hadir dalam hidupku, dalam dukaku, dalam deritaku, apalagi dalam suka dan kelancaran hidupku. Amin. Sekarang ini ya orang jualan, entah jualan apa, tidak merasa harus di pinggir jalan besar yang sewanya juga sangat mahal. Ini sangat di pelosok, Wonogiri masih masuk 40 km. Tadinya kita mau makan di yang namanya nasi tiwul Mbah Sembleng. Itu bukanya hanya malam Kliwon dan malam Pon. Nah kira ini adalah Kliwon. Jadi bukanya tadi malam ini kita ke sana ya memang tidak buka dan tidak ada apa-apa. Kemudian kita cari lagi alamat itu sekarang bukan jalan tetapi Google kan. Nah ini sungguh-sungguh di desa yang jauh dari keramaian ini lihat. Sepi sekali. Tetapi nyatanya bertahan dalam ketekunan dan bahkan saya ingin menunjukkan kepada Anda ada sesuatu yang legendaris dijual di sini secara konsisten. Yaitu tuh gudeg apa ya kok gudeg sih? Apa kayak? Dawet telasih Kasolo. Budermi yang ada di Pasar Gede. Ini juga dijual di sini loh. Rutin. Lah iya, tapi dijual di sini toh. Iya. Nih. Hanya malam ini sudah habis. Karena bahkan tutupnya jam 6 memang ya. Tutupnya jam 6 panjenengan. Oh. Wedangan sampai jam. Oh iya, ya asik no. Ya cocok. Nah, ternyata kalau makanan jam 3, tetapi sehabisnya tetapi ada sudut wedangannya ini. Ini juga asik loh. Ini di sudut warung ini ada wedangan tuh. Ya. Tetapi ya nek ngelengke mrene iki ya ado banget. Tapi karena tadi saya misah di Gua Maria Ratu Kenyo bersama sedulur-sedulur dari Weleri. Nah, kemudian saya mampir di sini ketemu sedulur Wonogiri gitu. Jadi kita makan sekarang. Enak ya? Oke. Tempenya masih panas enak. Oh ya, iya.